Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dan lanut Atang Sanjaya, Bapak Brigjen Hari Budianto yang kami hormati, para alim ulama, hadirin hadirat dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Dalam Islam ada 3 ukhuwah yang harus dibangun. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Melihat ukhuwah Islamiyah itu, lihat saja masyarakat di dalam masjid. Di dalam masjid itu imam harus 1. Bu, boleh nggak imamnya 2? Nggak boleh, kecuali imamnya kentut ya. Imam harus 1. Kemudian shaf itu harus sesuai aturan, harus lurus. Kalau mau lihat masyarakat Islam, lihatlah orang yang sedang sholat di dalam masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi di luar masjid, ketika orang selesai faidha faraghta fansab, kalau kau sudah selesai melakukan ibadah, keluar, bertebar, bermasyarakat. Ketika bermasyarakat di luar masjid, orang Islam itu juga punya ukhuwah watoniyah, punya kesepakatan komitmen kebangsaan. Nah, bagaimana orang Islam? Maka dia juga seperti wataknya ketika dia di dalam masjid. Maka di bagaimanapun ketika dia di luar, identitas keislamannya itu jelas. Itu mengapa tadi Pak Komandan bilang ya, di dalam bicara, orang Islam Indonesia itu kiblatnya itu di Mekah. Betul, Bu? Tapi berdirinya harus di bumi Indonesia. Kita harus jadi orang Indonesia. Dalam hati, wah ini komandan ngerti juga soal agama, ternyata lulusan pesantren Tebu Ireng, subhanallah. Ya, jadi nanti beliau ini kalau sudah pensiun langsung jadi kiai. Para pemirsa, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana Rasul mengikat ya hubungan watoniyah, hubungan kebangsaan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membentuk masyarakat Madani, yang pertama yang dilakukan itu adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan. Bagaimana cara mempersaudarakan? Yang miskin dipersaudarakan dengan yang kaya, yang temperamental gampang marah dipersaudarakan dengan orang yang sabar ya, orang yang ahli ibadah dipersaudarakan dengan orang yang ahli berpikir, orang yang rasionalis. Betapa Rasul sangat cerdas. Nah, Bapak saya sekalian, ini memang sekarang ini kurang. Kadang-kadang satu dan yang lainnya itu tidak ya memperhatikan tentang aspek al-mu'akhah. Ibu bapak saya sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, sampai-sampai saya kalau ketika membaca sejarah bagaimana Rasul mempersaudarakan itu, saya pilu. Kita sebut saja Salman Al-Farisi itu orang intelektual, dipersaudarakan dengan Abu Darda, orang yang ahli ibadah. Orang kalau ahli ibadah biasanya yang ada di otaknya itu ibadah, yang ada yang di dalam pikirannya urusan agama saja, kurang berpikir tentang kemasyarakatan, berbicara tentang watoniyah, hubungan satu dengan yang lainnya kurang.
maka dipersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi sehingga menjadi komplit. Begitu juga Abu Bakar, Utsman yang kaya dipersaudarakannya dengan yang miskin. Ini menjadi penting Bapak, bagaimana mengkombinasi, ya, bagaimana kita menjadikan satu, bahwa orang Indonesia berdiri harus di Indonesia walaupun kiblatnya ada di kota Mekah. Walaupun kita sama-sama menghadap kota Mekah, tetapi secara realita kita berdiri di muka bumi ini. Dan itu terjadi di dalam masyarakat Islam, diakui. Kita bisa lihat sampai-sampai yang dipersaudarakan sama Nabi itu begini. Ibu-ibu jangan a priori terlebih dahulu, Bu. Ini menarik untuk diperhatikan. Di zaman Nabi itu ada orang-orang Ansor itu, mereka bilang gini, itu tanah saya ada 1000 meter bagi 2. Ada yang bilang itu toko saya ada 2 bagi 2. Semua dipersaudarakan sehingga mereka yang dari kota Mekah itu merasa punya saudara, merasa punya orang lain tetapi menjadi bagian dari dirinya. Sampai-sampai ada yang bilang begini, Bu, di dalam mu'arikhin, ya, para sejarawan mengatakan begini. Orang Madinah ada yang bilang begini. Unzur ila a'jaban nisa'i ilaik tolak tuha fa'idan tahat iddatuha uzawwijuk. Pak, orang Madinah bilang kepada orang Mekah, bilang, coba kau lihat mana istriku yang paling cantik yang kau suka. Aku cerai sekarang juga, kalau iddahnya sudah selesai aku kawinkan kepadamu.